Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat, Bu. Alhamdulillah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Amin. Doa sebelum belajar, Yuda. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi jidni ilma warjukni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi Terima kasih kepada Ainul Yuda karena sudah membacakan doa sebelum belajar. Sebelumnya Ibu ingin melakukan absensi dulu. Kita mulai ya. Yang pertama, Zahratun Aisyah, Hadir, Bu. Nuraji Jahayati, Hadir, Bu. Ainul Yuda. hadir. Selanjutnya David Akbar Nugroho. Hadir. Alhamdulillah, kelas kita hari ini lengkap. Selanjutnya Ibu, kan sebelumnya Ibu sudah membagikan nomor kepala kepada kalian. Apakah kalian sudah membuat nomor kepalanya? Ya, silahkan dipakai. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah juga, Bu. Silahkan dipakai. Ya. Ya, nomor kepalanya Ais nomor 1, Yuda nomor 2, Ajija nomor 3, David nomor 4. Benar lah. Ya, selanjutnya kita akan mempelajari materi tentang Pangeran Antasari, yaitu seorang pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari Kalimantan Selatan. Langsung saja kita tampilkan gambarnya. Nah, di situ dapat dilihat ada gambar seorang pahlawan kelahiran Tanah Banjar. Next. Sampai foto beliau itu dijadikan sebagai gambar di mata uang Rp2.000. Kita akan mengenal lebih jauh mengenai sosok beliau. Next. Ya, kita baca dulu slide yang pertama akan dibacakan oleh Zahratun Aisyah. Oke. Pangeran Antasari. Pangeran Antasari adalah seorang pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari Kalimantan Selatan yang memperjuangkan tanah Banjar dari penjajah Belanda pada abad ke-19 Masehi. Beliau dikenal baik oleh pribumi setempat sebagai salah satu pemuka agama dan pemimpin Oke, umat Islam selanjutnya tertinggi di daerah Banjar. kepala nomor 2. Biografi Pangeran Antasari. Pangeran Antasari lahir pada tahun 1797 Masehi di Kayutangi, Kesultanan Banjar, Kalimantan Selatan, dan meninggal pada tahun 11 Oktober 1862 di Bayan Begok, Kabupaten Barito, Kalimantan Tengah. Beliau merupakan putra dari Pangeran Mas'ud bin Pangeran Amir dengan ibunya Khadijah binti Sultan Sulaiman. Pangeran Antasari adalah Sultan Banjar. Beliau dinobatkan sebagai pemerintah tertinggi di Kesultanan Banjar pada 14 Maret 1862.
dengan menyandang gelar Panembahan Amiruddin Khalifatul Mukminin di hadapan para kepala suku Dayak dan adipati gubernur penguasa wilayah Dusun Atas, Kapuas, dan Kahayan, yaitu Temanggung Surapati atau Tumenggung yang Pati Jaya Raya. Ya, selanjutnya nomor 3. Perlawanan terhadap Belanda. Perang Banjar pecah saat Pangeran Antasari dengan 300 prajuritnya menyerang tambang batubara milik Belanda di Pengaron pada 25 April 1859. Selanjutnya, peperangan di Komando 1 Pangeran Antasari di seluruh wilayah Kerajaan Banjar dengan dibantu para panglima dan pengikutnya yang setia. Pangeran Antasari menyerang pos-pos Belanda di Martapura, Puluh Sungai yang kanan, Tanah Laut, Tabalong, dan sepanjang Sungai Barito sampai ke Puruk Cahu. Pertempuran yang berkecamuk makin sengit antara pasukan Pangeran Antasari dengan pasukan Belanda. Pasukan Belanda yang ditopang oleh bala bantuan dari Batavia dan persenjataan modern akhirnya mampu mendesak terus pasukan Pangeran Antasari. Dan akhirnya Pangeran Antasari memindahkan pusat benteng pertahanannya di Muara Teweh. Ya, selanjutnya David. Setelah berjuang di tengah-tengah rakyat, Pangeran Antasari kemudian wafat di tengah-tengah pasukannya tanpa pernah Halo menyerah, David. tertangkap, apalagi tertipu oleh bujuk rayu Belanda. Pada 11 Oktober 1862 di tanah kampung Bayan Begok, Sampirang, dalam usia lebih kurang 75 tahun menjelang wafatnya. Beliau terkena sakit paru-paru dan cacar yang dideritanya setelah terjadinya pertempuran di bawah kaki Bukit Begantung. Tindakan sekarang dikenal sebagai Batu Begantung. Tindakan yang ada berada di daerah Kabupaten Balangan. Kemudian perjuangan dilanjutkan oleh putranya yang bernama Muhammad Seman. Setelah terkubur selama lebih kurang 91 tahun di daerah hulu Sungai Barito atas keinginan persetujuan keluarga, pada 11 November 1958 dilakukan pengangkatan kerangka Pangeran Antasari yang kemudian kerangka tersebut dipindahkan ke pemakaman Taman Makam Perang Banjar, Kelurahan Surgi Mufti, Banjarmasin. Next. Baca lagi David. Pangeran Antasari telah dianugerahi gelar sebagai pahlawan nasional dan kemerdekaan oleh pemerintah Republik Indonesia berdasarkan SK nomor 6 TK 1968 di Jakarta. Tertanggal 27 Maret 1968, nama Antasari diabadikan pada Koram 101 Antasari tunjukkan untuk Kalimantan Selatan, yaitu Bumi Antasari. Kemudian untuk lebih mengenalkan Pangeran Antasari kepada masyarakat nasional, pemerintah melalui Bank Indonesia telah mencetak dan mengabdikan nama dan gambar Pangeran Antasari dalam uang kertas nominal Rp2.000. Terima kasih. Ya, selesai. Sudah mengenai teks mengenai Pangeran Antasari. Selanjutnya, Ibu akan meminta kalian untuk mencari poin-poin penting atau suatu kesimpulan yang penting mengenai teks yang sudah kalian baca tadi. Ya, apakah kalian sudah mendapatkan poin-poin pentingnya? Sudah? Halo. Sudah dapat? Sudah, Bu. Yang lain? Belum, Bu. Ya, selanjutnya kita akan melakukan apa nih ngarannya? Kita akan mencari seseorang untuk menjelaskan mengenai kesimpulan yang telah ia dapatkan. Kita akan mencari 2 orang. Yang pertama
Nomor 3, Ajijah. Ya, silakan kepada Ajijah untuk menyampaikan kesimpulan mengenai teks yang sudah dibacakan tadi. Ini merupakan pahlawan yang berasal dari Kalimantan Selatan yang lahir pada tahun 1797 Masehi di Kayu Tangi, Kesultanan Banjar, Kalimantan Selatan, dan meninggal pada tanggal 11 Oktober tahun 1862 di Bayan Bengok, Kabupaten Barito, Kalimantan Tengah. Beliau merupakan putra dari Pangeran Mas'ud bin Pangeran Amir dan ibunya bernama Hadijah binti Sultan Sulaiman. Pangeran Antasari dianugerahi sebagai pahlawan nasional, dan untuk mengenalkan Pangeran Antasari kepada masyarakat, maka pemerintah mencetak dan mengabadikan nama dan gambar Pangeran Antasari dalam uang kertas nominal Rp2.000. Beri tepuk tangan untuk Ajijah. Yeay. Ya, selanjutnya kita akan mencari orang yang kedua untuk membacakan hasil kesimpulan dari teks yang dibaca tadi. Cereng. Siapa ya? Rida nomor 5, Rida lo. Biasa. Nomor 2. Silakan kepada Ainul Yuda untuk membacakan. Ya, saya akan menambahkan sedikit kesimpulan dari punya Ajijah, Bu, bahwa Pangeran Antasari itu adalah salah satu pahlawan di Indonesia, Bu. Sudah dinobatkan, Bu. Terus? Itu aja, ya Allah. Beri tepuk tangan untuk Ainul Yuda. Terima kasih kepada Ajijah dan Ainul Yuda yang telah menyimpulkan teks yang telah dibacakan sebelumnya. Kemudian kita akan lebih memperdalam mengenai materi yang telah dibacakan tadi. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Ajijah, Pangeran Antasari itu lahir pada tahun 1797 Masehi di Kayu Tangi. Beliau dinobatkan sebagai pemerintahan tertinggi di Kesultanan Banjar pada tanggal 14 Maret 1862 dengan menyandang gelar penambahan Amiruddin Khalifatul Mukminin di hadapan para kepala suku Dayak dan adipati gubernur penguasa wilayah Dusun Atas, Kapuas, dan Kahayangan, yaitu Temanggung Surapati atau Temanggung yang Pati Jaya Raja. Itu sekilas mengenai biografi dari Pangeran Antasari. Selanjutnya, beliau itu wafat pada tanggal 11 Oktober 1862 di Tanah Kampung Bayan Begok, Sempirang. Dalam usia kurang lebih 75 tahun menjelang wafatnya, beliau terkena sakit paru-paru dan cacar yang diderita setelah terjadi pertempuran di bawah kaki Bukit Begantung Tundakan, yang sekarang dikenal sebagai Batu Begantung Tundakan, yang berada di arah Kabupaten Balangan. Aja orang Balangan salah, Batu Begantung. Kada pernah aku ke sana. Ya, 5 menit jadi di sini. Selanjutnya, untuk mengenang seluruh jasa beliau, maka pemerintah menobatkan beliau sebagai pahlawan nasional Republik Indonesia yang berasal dari Kalimantan Selatan, dan untuk lebih memperkenalkan nama beliau ke masyarakat yang lebih luas, maka pemerintah melalui Bank Nasional mencetak dan mengabadikan nama beliau dan gambar beliau di dalam uang pecahan Rp2.000. Jadi
Itulah sekilas mengenai seorang pahlawan yang berasal dari tanah Banjar. Mengapa ibu mengangkat nama beliau untuk diperkenalkan kepada kalian? Karena agar kalian dapat mengetahui bahwa di tanah kita juga memiliki seorang pahlawan nasional yang sangat dibanggakan. Sampai-sampai nama dan gambar beliau dicetak dalam uang pecahan 2000. Ya, selanjutnya Ibu akan mengakhiri pembelajaran hari ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Halo. Nggak ada, Bu. Mungkin. Kalau tidak ada, Ibu yang bertanya. Ibu ingin bertanya kepada David Akbar Nugroho. Pada tanggal berapa Pangeran Antasari itu dinobatkan sebagai pahlawan nasional Republik Indonesia? Itu pertanyaannya. Silahkan dijawab, David. Pada tanggal 27 Maret 1968. Ya, betul. Tepuk tangan untuk David. Ya, selanjutnya Ibu akan memberikan pertanyaan kepada Ais. Pada di mana makam pertama Pangeran Antasari setelah beliau meninggal? Bagaimana, Ais? Di Balangan, Bu. Apanya? Di Balangan iyalah, Bu. Salah. Makam pertama Pangeran Antasari itu berada di tanah Kampung Bayan Begok, Sampirang. Begitu. Jadi beliau itu meninggal pada tanggal 11 Oktober di tanah Kampung Bayan Begok, Sampirang dalam usia kurang lebih 75 tahun. Sebelum beliau wafat, beliau itu terkena sakit paru-paru dan cacar yang diderita setelah terjadinya peperangan di bawah kaki Bukit Begantung, Kabupaten Balangan. Ya, Ibu rasa cukup untuk materi hari ini. David baca doa sesudah belajar. Selanjutnya David silakan membacakan doa sesudah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna tinabahu. Amin. Amin. Ya, alhamdulillah dengan dibacakannya doa hari ini maka berakhir pula pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih kepada semua murid-murid Ibu yang sudah mengikuti pelajaran pada hari ini. Semoga ilmu yang didapat pada hari ini dapat bermanfaat. Ya, terima kasih. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Dah. Sampai jumpa juga, Bu. Dah. Dadah, Bu. Selamat berpuasa. Selamat berpuasa juga, Bu. Selamat berpuasa juga, Bu.